kemudian ada saudara Syarija sebagai bapak guru, kemudian ada Pak Guru Padilla sebagai selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ketua kelasnya? Tidak. Bisa. Ya, silakan baca. Fadil. Ya, Fadil. Perhatian kawan-kawan, sebelum belajar marilah kita membaca doa. Baca doa dimulai. Bismillah. Beri salam. Selesai beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi wassalatu wassalamu ala rasulil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik anak-anak, di sini kita ketemu lagi pada pembelajaran bab dulu ya. Tapi sebelumnya ibu di sini mau mengecek kehadiran dulu. Siapa yang nggak hadir? Resa izin sama siapa? Udah. Baik di sini. Nah, sekarang pembelajaran yang akan kita laksanakan adalah mengenai adab ataupun menghormati orang tua dan juga guru. Nah, kenapa sih kita harus menghormati kedua orang tua dan harus menghormati guru? Ada yang tahu nggak? Nah, di sini Ibu jelaskan dulu ya sedikit tentang mengapa sih kita harus menghormati orang tua dan juga guru. Karena itu adalah termasuk akhlak terpuji ya. Jadi kita harus menghargai ataupun kita harus menghormati orang tua dan kita harus menghormati guru. Nah, tujuan pembelajaran dari pembelajaran ini agar kita bisa mempunyai akhlak yang baik, bisa mempunyai adab yang baik kepada orang tua dan juga kepada guru. Baik, kita lanjutkan kepada pemateri yang pertama yang akan disampaikan. Sebelumnya kami akan mempresentasikan micro teaching mengenai akidah akhlak bab 7 yang bertemakan ayo kita hormati orang tua dan guru kita. Untuk pemaparan materinya kami menyediakan 2 guru khusus untuk akidah akhlak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sudah pada baca doa? Sudah. Sudah dicek teman-temannya? Sudah. Pada rolling. Hah? Pada rolling. Oleh kenapa? Yang pulang. Perhatikan ya baik-baik ya. Ya Bapak, ya Pak. Bapak di sini mau menjelaskan mengenai tentang apa itu adab terhadap tamu ataupun tata krama ya. Di sini sebelumnya ada yang tahu apa itu adab terhadap orang tua? Sikap. Nah, sikap bisa sikap. Terus apa lagi ayo? Perilaku. Perilaku ada lagi? Baik, nggak boleh ketawa. Nanya ya. Yo, itu laki-lakinya pada diam mulu. Coba gitu ya. Ngawas bagian dari iman Bapak. Salah luas. Bapak akan menjelaskan mengenai tentang adab terhadap orang tua ya. Yang pertama, kalau kita amati dalam kitab suci Al-Quran bahwa perintah berbakti pada ibu dan bapak berkaitan dengan perintah menyembah Allah. Jadi ada berkesinambungan begitu anak-anak ya. Nah, di sini kita lihat dalilnya. Coba ada yang bisa baca Quran? Coba tolong bacakan ayatnya. Coba bacakan Teh Bella. Teh Bella coba bacakan dalilnya mengenai apa namanya? Adab terhadap orang tua. Dipercepat aja ya.
aja ya yang bacakan artinya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kepadamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ataupun tidak mau, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Jadi di sini dari Al-Quran ataupun dari Al-Quran yang mengenai tentang adab ataupun tata krama terhadap orang tua ini berkesinambungan ataupun mempunyai garis lurus terhadap menyembah kepada Allah. Jadi tingkatannya itu nggak bisa dipisahkan seperti itu. Nah ya, bisa dipahami? Ya, Pak. Jadi di sini kita lihat, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusaha lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kau mengatakan kepada keduanya perkataan daripada mufasir ini mengatakan itu bukan hanya sekedar tapi sesuatu yang menyakiti hati orang tua. Mau itu dipukul, mau itu misalnya disakiti oleh perilaku dan ucapan kita, itu tidak boleh ya kan ya. Jadi kita harus berbuat baik kepada orang tua. Oke, lanjut. Nah, ada beberapa hal yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Nah, ini poin-poin mengenai tentang adab ataupun tata krama tadi. Yang pertama, agar manusia tidak menyembah atau beribadah kepada Tuhan selain Allah. Kedua, agar manusia berbuat baik kepada ibu dan bapak. Yang ketiga, nikmat yang diterima oleh manusia paling banyak datangnya dari Allah. Yang keempat, apabila salah seorang di antara kedua orang tuanya atau kedua-duanya telah berumur lanjut sehingga mengalami kelemahan jasmani sehingga tidak bisa lagi mencari nafkah, maka mereka harus hidup bersama anak-anaknya agar mendapatkan nafkah dan perhatian. Jadi ada perhatian khusus terhadap orang tua yang mungkin sudah lansia seperti itu ya anak-anak ya. Di sini ada yang punya duit. Langsung Punya banyak di bank, Pak. ya, lanjut. Nah, ya, poin yang selanjutnya itu mengapa ataupun alasan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tua. Jadi apa sih gitu kan? Alasan Allah memerintahkan berbuat baik kepada orang tua. Nah, yang pertama yaitu orang tua telah mencurahkan seluruh kasih sayangnya kepada anak-anaknya agar mereka menjadi anak yang sehat secara jasmani dan menjadi anak yang saleh dan salehah serta terhindar dari jalan yang sesat. Dalam Al-Quran ada itu ayatnya teh wahdan ala wahmin. Nah itu tuh. Jadi orang tua itu mengandung dari kesusahan, dan kesusahan itu terus berlanjut seperti itu. Nah kita masa sih nggak bisa menghormati, nggak bisa menyayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kita sewaktu kecil ya. Makanya ada nih dalam Al-Quran, dalam doa ibu bapak, kebaikan Allah ibu bapak. Coba baca bareng-bareng semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli Nanti diperbaiki lagi ya. Tuh, itu penting banget baca sesudah sholat atau sesudah tahajud. Itu untuk kebaikan mereka ya. Nah selanjutnya, kasih sayang orang tua tiada taranya karena beliau tidak mengenal lelah dan bersusah payah memperhatikan anak-anaknya supaya menjadi anak yang bahagia. Lalu ada pertanyaan seperti ini, Bu, Pak, bagaimana orang tua saya tidak menyayangi saya? Itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita dengan mereka itu beda lagi. Gitu kan? Kalau misalnya dia tidak berbuat baik kepada kita, toh itu akan kembali kepada dirinya masing-masing. Karena dalam Al-Quran ini bagaimana? In ahsantum pali anfusikum wa in asatum falaha. Nah, jadi perbuatan baik itu akan kembali kepada kita masing-masing, dan perbuatan buruk akan kembali kepada kita juga. Jadi perbuatan itu akan kembali kepada kita. Feedbacknya itu tergantung kita ya. Ya itu. Nah, yang selanjutnya, anak-anak adalah belahan jiwa ibu bapak atau yang disebut buah hati ya.
Nah, terutama ibu, biasanya ibu tidak akan makan sebelum anaknya makan, ibu tidak akan tidur sebelum anak-anaknya tidur. Dan jika anak sakit, maka ibu yang paling susah sehingga beliau tidak bisa tidur dan tidak enak makan. Seperti itu. Mungkin hanya sampai situ ya pembahasan yang Bapak jelaskan.นี่พวกเธอ พรชัยอยู่ไหนน่ะ มันมาทำเวรที่อื่นแล้วครับครู หมายความว่าไง มึงเคยบอกครูเขาทำไม แม่ มาแววมาแววที่พรชัยไม่อยู่อ่ะ เพราะว่ามันอ่ะไปช่วยแม่มันทำงาน กลับไปทำงานบ้าน ว่าด้วยกับแม่เราจะได้กลับบ้านพร้อมกันไง แม่ปวดอีกแล้วเหรอ เมื่อปีที่แล้วอ่ะ แม่มันอ่ะถูกรถชน
ya. Coba tugas dari ibu kalian analisis video ini, lalu kalian simpulkan apa yang dimaksud dari video ini. Nah, ini video ini adalah kenapa ibu menampilkan video ini, karena untuk pembelajaran buat kita ya. Jadi fenomena seperti ini bisa dilakukan atau enggak gitu. Jadi ini harus kalian tonton, harus kalian analisis dan kalian amalkan di kehidupan sehari-hari. Coba lihat ya videonya. Siapa sih yang membantu ibu di sini? Taya. Coba videonya ada nggak? Aslam. Syah. Tak nampak ke saya kat sini? Apasal? Cikgu ada masalah ke apa? Saya tak ada masalah. Kamu tak ada masalah. Paper kamu fail lagi kali ni. Macam mana kamu boleh fail? Kenapa saya fail? Saya fail sebab cikgu yang failkan saya. Takkan tu pun tak boleh fikir. Aduh, bajet gugut dia Syah, ni. kamu hormat sikit saya sebagai cikgu kamu, okey? Hormat cikgu. Oi, kau dengar Bapak aku pun aku tak hormat, apa kejadannya aku dah hormat kau? Kurang ajar. Apa? Gagak nak pailang dengan member aku ni. Cikgu memang minta. Asal? Nak pukul? Nak lempang? Cikgu kena ingat. Bapak aku lawyer. Bapak Syah pun lawyer. Sekali cikgu usik kami, penjara Kajang kata mari. Tahu takut? Tak ada brand dia. Takut dia. Kadang-kadang, aku memang terasa dengan perangai murid-murid ni. Tapi amanah sebagai seorang guru lebih penting daripada perasaan terasa tu. So macam yang saya cakap sebelum ni, saya akan sebat dengan rotan. Cikgu. Sekali cikgu sentuh saya speed dial bapak saya, cikgu. Kau relax cikgu. Kamu tahu kenapa kamu gagal? Dia tanya kenapa kita fail. Apa benda kau ni? Ha? Cikgu. Tugas sebagai seorang guru bukan saja untuk mengajar, malah untuk mendidik. Kalau kamu ada masalah selain belajar, dah jadi tanggungjawab cikgu untuk ambil tahu dan cuba selesaikan. Kalau kamu fail exam, itu pun cikgu kena ambil tahu juga. Kamu gagal bukan sebab cikgu gagalkan kamu, tapi sebab cikgu sebagai seorang guru telah gagal untuk mendidik kamu dan membuka potensi kamu sebagai seorang murid yang bijak. Cikgu minta maaf. Gimana anak-anak, sudah nontonnya? Sudah? Belum? Itu kamu itu udah? Robert, iya. Coba ibu minta dari kelompok sekarang presentasikan hasil analisis video tersebut. Kalian sebutkan kegiatan itu boleh apa enggak gitu. Kegiatan itu boleh apa enggak? Coba kalian jelaskan, siapa yang bisa? Tidak. Analisis. Tidak. Ayo, kita harus bisa belajar cermat, belajar cepat, tanggap. Coba siapa yang bisa? Saya ya. Ya, sok aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siti Mauda Fajan Filail. Saya tadi sudah menonton film dari Ibu Siti Farida. Saya melihat film itu sangat tidak. Maaf kameranya Siti ya. Film itu sangat tidak wajar ya, karena di situ sangat tidak menghormati guru. Seharusnya guru itu diperlakukan mulia, gitu, bukan diperlakukan seperti itu. Karena mengapa? Karena guru yang memberikan ilmu kepada kita, bagaimana dengan kita bersikap begitu, kita tidak mempunyai ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Ya, kelompok satu lagi bisa? Udah, Bu. Kelompok satu lagi ya. Ilis Bu, Ilis. Bu, apaan Bu? Yang tiga barusan coba kalian sebutkan. Ya, coba. Coba ngomong aja. Ngomong aja. Jadi ya. Jadi ya kalau